Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis tahlil yang insyaallah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Munawwir bin Mubarik. Dalam hal ini istri beliau yaitu Ibu Nur Ijah, putra putri menantu beliau. Kita doakan almarhum yang sudah berada di alam kubur, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita, yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Ahmad Rifai, Bapak Ustadz Uus Suharna, Bapak Ustadz Edi Damhudi, Bapak Haji Haryanto, Bapak Ustadz Masduki, dan para guru-guru yang lain, para ustazah, para ibu-ibu yang tidak saya sebutkan satu-satu, namun tidak sedikit pun menghormati, mengurangi rasa takzim, rasa mahabbah saya kepada para hadirin semua. Malam ini alhamdulillah Bapak almarhum Bapak Munawwir, beliau pasti di alam kubur sedang bahagia, sedang senyum sumringah, karena malam ini Masya Allah yang hadir banyak. Ini tanda-tanda almarhum adalah orang yang baik, almarhum husnul khatimah, dan kita bersaksi bersama almarhum min ahlil khair, min ahlil khair. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, setiap kali kita menghadiri majelis seperti ini mengingatkan kita akan kematian. Kalau malam ini almarhum Bapak Munawwir kita tahlilin, kita iringi doa, bisa jadi besok kita yang ditahlilin. Enakin doain apa enakan didoakan, Bu? Oh, nah, mau panjang umur juga ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, malam ini kita punya kewajiban menyebutkan kebaikan-kebaikan almarhum.
Karena orang kalau sudah mati, Pak dan Ibu, ya emang kudu disebutin kebaikannya. Kalau masih hidup jangan. Kalau udah mati silakan. Ada dalilnya. Kata Nabi apa? Uzkuru mahasina mautakum. Sebutin kebaikan orang yang sudah mati. Karena kalau orang udah mati disebut-sebut kebaikannya, enggak ria. Ya. Mau ria gimana orang di kuburan, Bu ya? Kalau yang hidup kita bangga-banggain, kita sebut-sebut kebaikannya, nanti akan timbul penyakit ria. Pengen dinilai orang, pengen disebut-sebut orang, Pak ya? Ibu, Bapak, saya tanya, mau pengen disebut-sebut kebaikannya waktu hidup apa mati? Siap mati besok? Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kita pretelin, kenal pretelin, Bu? Kita sebutin atu-atu almarhum ini terlalu baik, Bu. Almarhum ini orang yang sudah siap menghadap Allah. Orang yang sudah siap meninggalkan dunia. Almarhum orang yang sudah siap tinggal di alam kubur. Apa kebaikannya, Bu? 1, rajin sholat. Kedua, rajin hadir majelis taklim. Malam ini nih, Bu, malam Sabtu, di rumah saya tuh taklim tiap malam Sabtu. Beliau hadir tuh rajin sama almarhum Bapak Sigit. Ya. Ketiga, almarhum orangnya nggak pernah marah. Betul nggak, Bu? Kalau ketemu senyum, ya murah, dia mah murah. Orang yang nggak pernah marah itu jaminannya atu surga. Ya. Maka kata Nabi apa? La tagdob walakal jannah. Jadi kesono bae nih, Bu ya. Emang suka marah-marah yang sebelah sono atau sebelah sini nih? Ya. Kata Nabi, jangan marah, jangan marah. Karena kalau kamu nggak marah, maka berhak kamu masuk surga. Oh, almarhum tuh ya. Almarhum juga orangnya baik. Saya kalau jadwal khotib, Bu, pasti makan. Almarhum juga sering ngaji Al-Quran. Tuh, udah berapa tuh? Ini mau kita pretelin atu-atu apa semuanya sekaligus nih? Bu, kalau semuanya ini sampai jam 1 malam, masih sanggup? Nah, sanggup. Kita ambil yang paling bawah. Ya. Almarhum ini punya grup khusus ngaji Quran. Ini kata Ustadz Maren cerita begitu. Ya. Orang yang ngaji Al-Quran, Bu, tiap hari Quran itu menjadi syafi'an fil akhirah. Dia akan menjadi penolong saat dia di akhirat nanti. Jadi kalau kita pengen dapat pertolongan, jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran. Jangan pernah. Karena Al-Quran itu pasti akan datang nolong dia. Ya. Siapa orang yang selalu bersama Al-Quran, Al-Quran itu menjadi nur, menjadi cahaya. Alam kuburnya almarhum lebih terang dari malam ini. Malam ini terang, tapi kuburan almarhum jauh lebih bersinar. Kalau orang selalu bersama apa tuh? Al-Quran. Al-Quran yang datang. Mana Munawir? Mana Munawir? Dia datang. Enak tuh, Bu? Nah, tuh, makanya jangan ditinggal tuh. Tiap hari baca Al-Quran, tiap hari baca Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Kita baca sehari memang dapatnya satu halaman terus, Bu, sampai mati. Kita tiap hari bacanya mampu 1 juz terus, 1 juz sampai mati. Saya cuma bisa bacanya kuliah sama kulhu, gepak, Bu, gepak.
Kenal gepek, Bu? Pak, gepek kenal, Pak? Gepek. Gepek itu ayo aja, Pak, terus gitu. Iya. Bukan gepokin duit, bukan. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan menjadi cahaya, hudan, dan dia akan menjadi hujjah. Makanya Bapak Ibu nih, kalau habis baca Al-Quran, 2 doa yang jangan ditinggal. Habis baca Al-Quran, 2 doa yang jangan ditinggal. 1, Allahumma ja'alil Qur'ana sahiban fid dunya wa syafi'an fil akhirah. Ya Allah, jadikan Quran ini bestie saya di dunia, dan Al-Quran itu pemberi syafaat di akhirat. Tiap habis baca Al-Quran. Doa yang kedua, doa yang sering Bapak Ibu sudah hafal. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nuraw wa hudaw. Allahumma dzakirna minhuma wa 'allimna minhuma warzuqna tilawatahu ana fannahar waj'alhu lana hujjatan. Tuh, dia akan menjadi hujjah. Apa dulu hujjah, Bu? Pembela kita. Jadi kalau kita susah, diadili karena dia temennya Quran, tiap hari sama Quran, maka dibela oleh Al-Quran habis-habisan. Maka selagi kita masih hidup, Allah kasih kita bisa ngeliat, Allah kasih kita bisa baca, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, minimal baca. Orang baca Al-Quran, Bapak Ibu, adalah pekerjaan yang tidak pernah rugi. Nggak pernah rugi. Ya. Kenapa baca Al-Quran nggak pernah rugi? 1, Al-Quran dibaca, mau paham kek, mau nggak paham kek, ayatnya seperti itu, kita nggak paham artinya apa, kita nggak paham maksudnya apa, tetap orang yang baca dapat pahala. 1 hurufnya 10 kebaikan. Jadi untung terus. Ya, 1 huruf 10 kebaikan. Pernah ngitung surah yang pendek surah apa, Bu? Al-Ikhlas apa Al-Kausar? Berapa huruf Al-Kausar? Nggak pernah tahu. 1 huruf alif ba ta itu 10 kebaikan. Beda kalau Bapak Ibu Al-Quran itu Bapak Ibu baca untuk sholat, sholatnya berdiri, setelah baca Fatihah Ibu baca Al-Quran surahnya itu, maka 1 huruf nilainya 100 kebaikan. Beda dengan Ibu Bapak duduk seperti ini. Maka kalau sholat ya habis Fatihah banyakin baca apa tuh? Surahnya. Syukur-syukur rakaat pertama Yasin. Nah Yasin doang nggak apa. Waladolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Ya Pak. Ilokan itu gitu dong, nggak hafal tuh. Yasin kan 2 huruf ya sama sin. Ya. Itu 200 kebaikan tuh Pak. Nggak hafal Yasinnya. Yasin, Yasin 100 kali Yasin, Yasin Bu ya. Ya. Jadi yang dihitung Bapak Ibu ketika baca Al-Quran dipakai sholat bukan panjang surahnya, bukan, tetapi banyak ayatnya. Boleh tahajud 2 rakaat, Allahu Akbar, emang apalnya kuliah sama kulhu doang ya Bu ya.
Johor kuliah, asar kuliah, maghrib kuliah, ya. Boleh nggak? Boleh. Tahajud mau kuliah kulhu, rakaat pertama setelah Fatihah baca kuliah 100 kali. Boleh. Dihitung per huruf. Rakaat kedua baca kulhu 100 kali. Lama apa cepat tuh? Nonton kuliah, kuliah begitu, mah kulhu begitu Bu ya. Tuntasin Bu, tuntasin. Ya. Jadi nggak pernah rugi ibu sekalian. Dihitung nilai ibadah. Makanya kata Nabi, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Tuh baca dah. Jadi nggak ada penghalang. Walaupun saya apalnya mau kuliah makmulu, ayo kuliah lagi, siang kuliah, malam kuliah, sore kuliah Bu ya. Nggak apa-apa. Emang itu yang saya apal. Ya, ibu berangkat dari mana-mana, pergi, bismillah keluar dari rumah, hafalnya emang kulhu, baca tuh Bu kulhu, pegang tasbih dari sini sampai ke Tamrin City, berapa ribu kulhu yang sudah dibaca? Nah, ibu kalau di rumah banyakan megang kulhu apa megang TikTok? TikTok gitu ya. Nah, zaman sekarang Pak pakai daster doang, nenek-nenek udah pada ompong giginya ya, kulitnya udah pada kisut, mainnya apa? TikTok. Ya, nanti kalau mati di kuburan TikTok datang nggak nolongin tuh? Ora. Ya, jadi yang nolongin kita itu adalah Al-Quran. Ya, makanya nggak pernah rugi orang baca Al-Quran. Dia akan datang Bu nemenin kita. Tuh almarhum Pak, ya Allah kalau saya bilang tadi almarhum udah siap pulang kampung, beliau alhamdulillah punya grup khusus apa tuh, halakoh. Iya, baca Al-Quran, muter gitu Pak. Apa keuntungannya Pak? Orang yang kayak almarhum nih punya grup khusus tadarus tiap hari, keuntungannya Pak 4. Ini baru Quran doang udah panjang Pak. Tadi berapa kali biarnya tadi? Banyak ya. Ini baru aktu Quran doang nih ya. Apa kelebihan orang yang selalu tadarus bersama Al-Quran? 1, nazalat alaihimus sakinah. Orang itu akan diturunkan ketenangan. Jadi kalau selama ini hidupnya galau, hidupnya banyak ngeluh, kurang tenang, buka Al-Quran, baca tiap hari, hatinya akan tenang. Itu Allah yang bilang, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi kalau hatinya tenang Bu, pikirannya ikut apa? Tenang. Pikirannya tenang, mulutnya nggak berisik. Ini ngapa kalau pagi tiap hari ngomel mulu? Tuh, nunjuk no. Ya. Karena hatinya kurang tenang. Untuk menenangkan hati kita, jangan jauh-jauh sama Al-Quran. Sebelum ngapa-ngapain Bu, habis bangun tidur, zikir, salat subuh, baca Quran. Terutama surah Al-Muluk. Ya, itu jadiin wirid tuh Bu, tiap subuh. Orang yang wiridnya surah Al-Muluk Bu, orang itu akan dibebaskan terkena siksa kubur. Ini masuk kuburan semua nggak? Oh, masuk ke kuburan semua nggak? Yakin masuk? Nggak ada yang kagak masuk kuburan? Mau cepat mau lambat? Mau cepat mau lambat? Saya tanya Bu nih Bu, mau mati besok masuk surga apa 10 tahun lagi belum tentu masuk surga? Nah, mau mati 10 tahun lagi masuk surga begitu Bu ya? Jadi kalau orang selalu bersama Al-Quran, udah dijamin oleh Nabi, nazalat alaihimus sakinah. Pokoknya kalau lagi galau-galau Bu, curhatnya buka Al-Quran. Jangan curhat di status WA. Ya Allah, pas banget yang ngeliat emang yang lagi gede sama dia. Ya kan? Apa yang gede sama dia? Syukur loh, gitu ya. Jadi kalau kita lagi galau, hati kita lagi gundah gulana Bu, yakin yang bilang ini Nabi, baca Al-Quran.
Orang yang membaca Al-Quran, Bu, orang itu sedang berdialog dengan Allah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Nggak sia-sia, Bu. Orang yang sedang baca Al-Quran, dia lagi sedang ngomong-ngomong, lagi ngobrol sama Allah. Jadi nggak pernah rugi. Yang kedua, orang yang tadarus kayak almarhum, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah kelilingin rahmat. Jadi ketika di alam kubur, seandainya nih Pak ya, almarhum disiksa di alam kubur, rahmat Al-Quran turun. Berhenti siksa itu, Bu. Ya, jadi kalau ada umpamanya saudara kita kek, orang tua kita kek, di kuburan lagi digedigin, Bu, dipelentungin, Bu ya, lah disiksa, terus didoain, dibacaan Al-Quran, dikirimin Quran oleh anaknya, mantunya, cucunya, siksaannya di kuburan berhenti. Berhenti. Ibu yakin gak itu? Kalau nggak yakin, coba jalan duluan. Ya, karena ada orang yang nggak yakin, Bu, emang nyampe, kan begitu, Bu ya? Makanya kalau lagi ngirimin orang yang di alam kubur, Bu, sebut namanya. Lah ibu kalau nerima paket, kan namanya bukan diterima nggak? Ya. Jadi ketika kita ngirimin buat almarhum Munawir bin Murabi, nyampe. Mubari, nyampe, Bu ya. Jadi setiap kali kita baca Al-Quran dan kita niatin buat orang yang di alam kubur, sampai. Kalau nggak sampai, coba rasain laporan sama kita. Ya, Bu ya. Yang ketiga, Bu, apa? Wa khaffat alaihimul malaikah. Jadi orang yang selalu tadarus Al-Quran itu, Bu, akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Malaikat itu, Pak, adalah makhluk yang suci. Kalau malaikat udah mendoakan orang itu, nggak ada yang ditolak doanya. Ibu mau pengen dikelilingin malaikat nggak? Maunya pelan nih. Ya. Mau? Malaikat apa dulu? Israel. Ya. Jadi kalau kita pengen dikelilingi malaikat-malaikat, maka temennya Al-Quran. Masya Allah, Bu. Ya, luar biasa nih. Jadi almarhum ini, Bu, sabar, Bu, atuk, nggak habis-habis nih. Kita kupas. Ya. Yang ketiga apa, Bu? Orang kayak almarhum ini. Ya. Allah bangga dengan orang yang seperti itu. Allah sebut-sebut, nanti Allah sebut di depan makhluk-makhluknya. Nih, kayak Munawir nih, kayak Munawir. Saya bangga sama Munawir, kata Allah. Saya bangga sama Munawir, karena Munawir tiap hari berkomunikasi dengan saya, kata Allah. Yaitu dengan kalamullah, membaca Al-Quran. Masya Allah. Terpulangnya Quran itu langsung dicari di lemari itu, Bu ya. Pengen baca Al-Quran, Bu ya. Makanya, Bu, sunnah, Bu. Setiap hari kalau mau tidur nih, Bu, yang kita baca apa? An-Nas, Al-Falaq, Qul huwallahu ahad. Biar apa itu baca Al-Falaq? Biar hatinya yang gedeg baik sama orang hilang. Ya, sama tetangga depan gedeg. Kenapa gedeg? Ngerti Bu gedeg, Bu? Ngerti gedeg. Kali bapak-bapak gedeg, ngerti gedeg. Nggak ngerti, Bu, gedeg. Gedeg itu, Bu, benci banget. Benci banget, itu gedeg namanya tuh. Ya. Jadi kalau ada orang, Bu, tetangga depan marah, tetangga sebelah ini marah, sebelah ini marah, nggak pernah tegur sapa, ketemu melengos, itu hatinya gedeg tuh. Ya, mampus saja tuh punya tetangga begitu tuh, ya, Bu ya. Itu penyakit, Bu, nih penyakit di hati namanya hasad. Hasad itu benci, gedeg, iri, nggak suka kalau ada tetangga punya nikmat lebih dari kita. Itu penyakit hasad tuh. Buang tuh jauh-jauh, Bu. Jangan dibiarin di hati. Kalau ada rugi besar. Apa kata Nabi?
iyyakum al-hasada. Hati-hati kamu sampai kena penyakit hasad. Karena hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan kamu. Ibu punya nggak nilai pahala? Pasti. Pahala sholat punya. Pahala sedekah punya. Pahala zakat punya. Pahala puasa punya. Pahala datang ke majelis ilmu punya. Semua nilai amal ibadah kita itu, Bu, habis hilang kalau kita benci sama orang. Gedeg sama orang. Iya. Kalau punya penyakit hasad tuh habis kemakan, Bu. Habis. Paham ya gini, Bu? Ini saya mah Bu Nurija gedeg tiap hari. Orang kalau gedeg, Bu, bagusnya jelek. Apalagi apa? Jeleknya, Bu, ya. Pokoknya orang kalau gedeg pakai apa aja udah enggak pantasnya dah. Ya kan? Pakai jilbab kepanjang. Wah, ilah emang dia doang itu yang Islami banget itu. Jilbab panjang, salah lagi, Bu, ya. Pakai kalung dikeluar dari jilbab. Orang-orang juga punya emas, lu doang yang punya emas gitu, Bu, ya. Jadi orang gedeg itu, Bu, nggak pernah baiknya. Jadi kalau ada saya gedeg Bema Bu Nur Ija, satu, nilai pahala ibadah saya pindah ke beliau, Bu. Masya Allah ya, Bu Nur nggak ngapa-ngapain dapat nilai pahala. Kalau saya gedeg terus tiap hari, benci, nggak pernah negor, nggak pernah nyapa, benci baik bawaannya, saya punya nilai kebaikan pindah. Ibu Nur punya dosa, dosanya pindah ke saya. Nauzubillah, Bu. Lah kita agak bikin dosa, jadi pindah kemari. Karena gara-gara kita benci sama orang itu. Makanya kata Nabi, kalau ada di antara kita sampai hari ini masih gedeg baik sama tetangga, sama saudara, ya, falyatahallal minha, suruh segera selesain sebelum Israil datang. Ya, maafin gua ya, maafin gua ya, kalau gua banyak salah, begitu. Kan kata Habib Umar kemarin apa, Bu? Ketika Habib Umar ditanya, Bib, kenapa Habib kalau dicaci, dikatain, dibully oleh orang, Habib nggak pernah marah? Apa jawabnya Habib? Itu ladang pahala buat saya. Jadi kita kalau dicaci orang, Bu, Pak, ya, jangan pernah marah, jangan dibalas lagi. Kalau perlu, ini orang saya caci, Ibu Nur kupluk datang, bawain parcel. Ustaz, nih saya bawain parcel. Tumben lu bawain gua, gitu, Bu, ya. Kita tahu nih orang ini emang benci baik sama saya. Ibu sorot tuh, bawain yang ibu punya. Punya bolu kirimin, punya buah-buahan kirimin. Begitu nggak di sini? Boro-boro, Bu, ya. Kalau perlu gue sumpahin sama geledek lo, mampus lo, mati, begitu, Bu, ya. Makanya Habib Umar ketika ditanya, apa yang kita punya kasih, berikan sama orang yang membenci kita. Apa kata dia? Saya kasih buah-buahan sebagai rasa ucapan terima kasih karena Anda telah memberikan saya hadiah. Apa hadiahnya, Bu? Nilai pahala ibadah, nilai pahala kebaikan, dan itu abadi. Siapa yang masih punya begitu? Hatinya gede sama tetangga, siapa? Ya, nunjuk kalau ada saya mau umrohin. Semuanya kayaknya gede semua dia. Ya. Kalau ternyata, Pak, sulit. Orang kalau sakit hati itu, Bu, rasanya berat, maafin. Betul nggak, Bu? Sampai mati, Bu, nggak maafin. Gitu kan? Makanya kata Allah apa? Wal afina anin nas. Orang yang pemaaf itu orang yang sudah Allah siapkan surga. Tuh, jangan amin doang, maafin. Ya. Jadi orang yang pemaaf sudah Allah siapkan surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga, maafin kesalahan orang. Seperti hatinya Nabi. Maka Nabi hatinya nggak pernah gedek dengan orang, nggak pernah. Ya, nih ibu-ibu kalau masih ada, saya kasih obatnya nih, Bu. Bu, taruh di sini tangannya, yang sebelah kanan. Ayo, saya kasih amalannya nih, biar hatinya bersih seperti hati Nabi. Bapak-bapak mau ngikut? Ibu-ibu doang yang hatinya gedeg ya?
Kagak mau ngikut dia pun badannya ya. Tangan kanan taruh di dada. Coba renungin. Ada detuknya nggak? Ya ada lah, orang masih hidup. Ya. Setiap habis sholat, Bu, nih baca. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ij'al fi qalbi nura Al-Fatihah. Baca sampai habis. Kalau masih gedeg baik tiup, kabur gitu ya. Kalau hati itu baca setiap habis sholat, biar hati kita nur. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Jadi orang yang hatinya cahaya, dilihat mukanya, Bu, sumringah, ketemu, lo mau kemana? Alhamdulillah sehat ya, sehat. Saya ketemu melengos, gitu Bu ya. Itu hatinya gelap, itu Bu, gelap. Makanya biar hati kita bercahaya, akur kepada semua orang. Yang dekat akur, yang jauh akur, yang tetangga akur, di majelis taklim ketemu akur, itu hatinya bercahaya. Ngaji bareng, ngaji satu majelis taklim, mukanya ditekuk 7, merengut baik. Jauh sama surga, Bu, jauh sama surga yang begitu tuh. Ada di sini begitu ada. Kalau ada saya mau sorong maksudnya ya. Kagak megang jam saya. Udah berapa menit nih nah? Terus apa udah? Leher saya, Bu, sakit terus bahaya. Udah, satu aja dulu. Ya. Nanti masih ada poin-poin lagi. Kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, ketemu 40 hari, ketemu 100 hari, ketemu haul, ketemu Bu haul. Yang penting sayanya hidup. Ibu-ibu juga hidup juga. Mau ngomong dewekan saya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Khusus kita niatkan untuk almarhum Bapak Munawir bin Mubarik. Ya, biar Allah angkat derajatnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah sempurnakan agamanya. Nanti punya rezeki badalin haji. Umrohnya sudah sama saya tempo hari. Ya, tinggal badalin haji. Kalau badal haji mah cepet, Bu. Besok berangkat langsung. Habis hari raya Idul Fitri. Ibu mau haji mau cepet mau lambat? Mau ngantri apa mau cepet besok tahun depan? Kalau tahun depan mati dulu langsung dibadalin langsung berangkat, Bu. Ya, ayo kita baca suratul Fatihah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saya mohon dibacakan suratul Fatihah satu kali lagi ya. Karena insya Allah bulan 1 besok saya akan berangkat umroh bersama jamaah. Yang mau ikut silakan tuh. Siapa tahu ya. Karena Fatihah aja dulu. Ya, ntar pulang di rumah buka tuh di bawah kasur singkap. Kira-kira duit apa bangsat? Ya, sekarang baca Fatihah. Ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya biar bisa nyabak ke rumahmu. Biar bisa ketemu dengan nabimu. Ya. Tahun ini 2026 insya Allah KBH saya juga akan berangkat haji. Nah, Bapak Ibu yang pengen daftar haji sekarang udah enak tuh. Ma Prabowo dikasih waiting listnya, masa tunggunya cuma 26 tahun, rata seluruh Indonesia. Ya, mendingan Bu. Kemarin mah 35 tahun. Ya, mayan 10 tahun. Buru-buru daftar. Sebelum tuh kaki udah pada bengkok. Ya. Maka mohon doanya buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya porsi pengen gabung KBH-nya sama saya, mau kota Bekasi kek, mau kabupaten Bekasi, silakan. Ya. Ayo kita baca Fatihah biar kita semua Allah mudahkan bisa bertemu dengan Baitullah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matiin, Pak.